Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab Syarah Sittatul Mawadi' Minas Sirah. Kita alhamdulillah kemarin sudah selesai yang kedua, kita masuk sekarang yang ketiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-mawdi'u tsalitsu qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam suratul najmi bihadratihim. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي فظنوا أن betul, turtaji. Semua cetak? Semua? Kan majhul, fathah sebelum akhir. Antum paham maksudnya? Kan kalau majhul fi'il mudhari apa? Dhamma awal, fathah sebelum akhir. Kecuali dijadikan dia adalah fi'il madhi, berarti di dhamma juga ketiga. Turtuji. Paham kan? Wa inna syafa'atahunna la turtuji. Paham kan? Jelas? La turtuji. Fi'il mati majhul, ya kan? Dhamma yang pertama dan ketiga sebelum akhir di kasrah. Betul enggak kaidahnya itu? Kaidah majhulnya. Betul enggak kaidah majhulnya? Betul enggak? Kan tafa'ala menjadi tufu'ila. Paham kan? Tafa'ala tufu'ila. Kan begitu. Paham kan? Cuma ini agak lain kalau seperti itu. Iya. Ustaz, kalau di matan Anda lihat la turtaja, Ustaz. La turtaja. Ah, itu Alif. Yang di matan. Matan. Ah, itu yang benar. Karena fi'il mudhari. Karena fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Jadi diganti ya. Itu lebih cocok daripada dijadikan sebagai fi'il apa? Fi'il mati. Dijadikan fi'il mati. Iya. Jadi hapus ya saja, tetap bengkok. Hapus titiknya. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. Ini bahayanya kalau dibilang akan tetapi. Paham kan? Jadi dia sudah mengakui tapi ada lagi apa? Akan tetapi kan mereka begitu. Paham kan? فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَمَنْ فَهِمَ هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. Ini langsung selesai ya, tempat ketiga itu matanya langsung selesai. Alhamdulillah. Terjemah dulu. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tempat yang ketiga dari pelajaran pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm yang dihadiri oleh kaum musyrikin, maka tatkala bacaan beliau sampai pada ayat, apakah patut kalian menganggap Al-Lata dan Uzza, maka syaitan pun menyisipkan sesuatu ucapan pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu itu adalah berhala-berhala yang tinggi dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Maka mereka pun mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengatakannya. Mereka pun bahagia dengan hal tersebut dan mengatakan dengan ucapan yang maknanya, ini adalah yang kami inginkan dan kami mengetahui hanya Allah lah semata Ia pemberi manfaat serta mudarat, tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi mereka berhala tersebut adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini akan tetapi ini sebenarnya mereka sudah sadari itu tidak memberikan bahaya, itu tidak memberikan apa? Mudarat. Kalau dia berhenti di situ sudah bagus sekali. Tapi dilanjut, akan tetapi mereka ini, itu lagi yang masalah. Itu masalah. Tahu kan? Itu akan tetapi itu alasan. Alasan itu kalau ada dalil bagus. Tapi kalau tidak ada dalil batil. Dan ketika kita menyatakan sebuah pernyataan, ya kan? Kalau ada dalil benar. Paham kan? Tapi kalau tidak ada dalil jadi batil. Jadi apa? Batil. Itu terkait dengan masalah agama. Terkait dengan masalah agama. Bagus kalau ada orang bilang hukumnya begini, akan tetapi kita berkata seperti ini karena dalil ini. Itu bagus. Tapi kalau tidak ada burhan, tidak ada dalil, itu jadi batil. Itu jadi batil seperti mereka, orang-orang musyrikin ini. Tatkala bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pada ayat sajadah, maka beliau pun sujud dan kaum musyrikin pun sujud bersama beliau. Maka beredarlah kabar bahwasanya mereka telah berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang di Habasyah pun telah mendengar hal tersebut. Maka mereka pun kembali ke Mekah. Maka tatkala Nabi mengingkari hal tersebut, kabar tersebut, maka kaum musyrikin pun kembali kepada perbuatan buruk mereka yang lebih buruk lagi dari keadaan mereka dahulu. Dan tatkala mereka orang musyrikin mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau telah mengatakan hal tersebut, telah mengatakan ucapan tersebut, maka Nabi pun takut kepada Allah dengan ketakutan yang besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul maupun Nabi sebelum engkau, melainkan ketika ia membaca wahyu, syaitan pun menyampaikan sesuatu pada bacaannya. Jadi maksudnya syaitan itu akan menyamarkan, sehingga orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya itu bermasalah. Ya kan? Kan kalau turun Quran itu ada dua golongan. Ada yang bertambah keimanannya dan ada yang bertambah kekafirannya. Ada yang bertambah kekafiran. Maka siapa yang telah memahami kisah ini, kemudian setelahnya ia ragu pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membedakan
antara agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agamanya musyrikin, semoga Allah menjauhkannya. Terkhusus lagi jika ia mengetahui bahwasanya yang mereka katakan yaitu tilkal gharaniqu, yang dimaksud dengannya adalah malaikat. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadhihi al-qissatu allati dzakaraha asy-syaikh min qasas as-sirati an-nabawiyyati tusamma qissatul gharaniqi. وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهي أكبر أصنام العرب. اللات في الطائف وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحين. Ini dalam menjelaskan bagus sekali kalau antum tahu tempatnya ini. Misalnya Lata, ini sembahan yang di mana tempatnya? Oh, dia ini di daerah Taif. Paham kan? Itu bagus. Ini Lata. Maksudnya kita tahu sejarahnya, tempatnya. Iya. Disembah oleh siapa? Siapa sebenarnya asalnya itu Lata? Nah, ini yang dijelaskan oleh penulis. Kama kana ahlul jahiliyati yaf'aluna dzalika wa yatlubuna minhu asy-syafa'ata 'inda Allah li'annahu rajulun salihun. Wal 'Uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafatin. وهو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها بنية يتبركون بها. وأما مناه فهي صنم بين مكة والمدينة قريبا من المدينة عند المشلل قريبا من جبل قديد. وكانت للأوس والخزرج. Ini jadi Manat ini Tuhannya, sembahannya orang Madinah. Aus Khazraj kan suku Madinah. Terjemah dulu. Selesaikan dulu paragraf itu. وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. Na'udzubillah. Berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ini adalah kisah yang telah disebutkan oleh Syekh, dan ia adalah termasuk dari kisah pada sirah nabawiyah yang dinamakan dengan kisah Al-Gharaniq, yaitu kisah berhala-berhala. Dan ia adalah sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya Nabi SAW tatkala beliau membaca surah An-Najm di Mekah, dan sisi beliau ada orang musyrikin dan orang muslim, maka tatkala bacaan beliau sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka apakah patut bagi kalian menganggap Al-Lata wal Uzza dan Manah sebagai yang ketiga adalah anak perempuan Allah? Enggak. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Iya. Itu keterangan untuk Manat. Manat yaitu tiga yang lain. Maksudnya yang ketiga. Dah, maksudnya ini kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga. Maksudnya tiga yang lain. Maksudnya tiga yang lain itu Manat. Itu yang terakhir maksudnya. Apa itu makna akhbirni? Kabarkan kepada saya tentang Lata, Uzza, Manat. Tiga yang lain. Terus? Maka tatkala bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pada firman Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah kepadaku tentang Al-Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga.
maka ia Al-Lata, Al-Uzza dan Manah adalah berhala yang besar, berhala yang paling besar di Arab. Al-Lata dia adalah berhala yang berada di Taif. Dan sebagaimana yang telah berlalu pembahasan mengenainya, penjelasan mengenai tentangnya. Bahwasanya ia adalah seorang laki yang soleh yang dahulu yang memberi makan orang-orang yang berhaji. Maka tatkala ia meninggal, orang musyrikin pun beriktikaf di atas kuburnya serta mencari berkah dengannya, yaitu sebagaimana cara mereka mencari berkah dengan orang soleh, yaitu sebagaimana pula dahulu orang jahiliyah melakukannya. Mereka mencari syafaat di sisi Allah, yaitu karena ia adalah seorang laki yang soleh. Dan Uzza, ia adalah berhala milik penduduk Mekah yang berada dekat dengan Arafah. Dan ia adalah sebutan dari pohon yang di atasnya dibangun bangunan. Mereka mencari berkah dengannya. Jadi ini Uzza bukan orang. Beda kalau Lat. Kalau Lat orang soleh. Kan? Kalau Uzza bukan. Iya, dia hanya pohon-pohon. Pohon yang ada bangunannya. Yang ada apa? Bangunannya. Jadi dia bukan orang soleh. Tapi memang pohon. Terus? Dan adapun Manah, dia adalah berhala yang terletak antara Mekah dan Madinah. Yang lebih dekat dari Madinah. Yaitu ia di sisi Mushallal yang dekat dengan Nama daerah ya. Dia adalah di sisi Mushallal yang dekat dengan Gunung Qudayd. Berhala tersebut adalah miliknya suku Al-Aus dan Khazraj. Dan dahulu mereka ketika berihram yaitu memulai dari di sisinya ketika berhaji dalam rangka pengagungan terhadapnya. Thumma qala syarih Wallahu jalla wa ala yaqulu afara'aytumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra ay akhbiruni an hadhihi al-asnami hadha nafa'atkum wa hal darratkum bal innaha lam tadfa' an nafsiha li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lamma fataha makkah hadamaha walau kanat alihatan lamana'at an nafsiha wa dafa'at an nafsiha wallahu yubikhul musyrikina alladhina ta'allaqu bihadhihi al-asnami allati la tanfa'u wa la tadurru. Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi alqa asy-syaitanu ay sautu asy-syaitani bikalimatin dassaha fi tilawatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Hadha kalamun minasy-syaitani dassahu fi tilawatihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam war rasul lam ya'lam bidzalika walakinnal musyrikina sami'uhu fafarihu wa qalu dzakara alihatana bi khairin wa hadha alladhi nuriduhu nahnu la naqsidu minha illa syafa'ata wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadurru walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Baik, terjemah dulu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, demi Allah dan Allah Jalla wa'ala berfirman, sampaikanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yaitu kabarkanlah tentangku tentang berhala-berhala ini. Apakah ia memberi manfaat kepada kalian atau dapat mendatangkan mudarat kepada kalian? Bahkan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menaklukkan Mekah, ia merobohkannya berhala-berhala tersebut. Dan jikalau memang ia adalah sesembahan yang berhak disembah, maka ia dapat menghalangi hal tersebut dari dirinya. Paham kan? Artinya kalau memang ini berhala tadi kan, dia kan dirobohkan setelah Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah terjadi, itu Nabi SAW mengutus sahabat untuk menghancurkan itu. Menghancurkan Lata, menghancurkan Uzza, dan menghancurkan apa? Mana? Paham kan? Seandainya memang itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak bahaya, dia bisa melawan yang sahabat ini yang datang menghancurkannya. Paham kan? Sahabat yang datang menghancurkannya, tapi tidak bisa memberi manfaat apa. Terus? Dan pula melindungi dirinya sendiri. Maka Allah menghinakan orang musyrikin yang mereka bergantung dengan berhala-berhala ini yang tidak dapat memberikan manfaat serta mudarat. Maka tatkala Nabi SAW membaca surah ini, surah An-Najm, yaitu syaitan pun menyisipkan suatu ucapan, yaitu ucapannya syaitan, dengan kata-kata yang ia masukkan di dalam bacaannya Nabi SAW. Bacaannya adalah, itu adalah berhala-berhala yang tinggi, dan sungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Sehingga jadi di bacaan itu dia ganti. Paham maksudnya kan? Dia ganti. Syaitan ketika dibaca, Nabi SAW katakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka dalam bacaannya ada lanjutannya. Tilkal gharanikul ula. Paham ini kan? Itu adalah berhala-berhala. Itu adalah sembah-sembahan yang tinggi. Paham? Syaitan memasukkannya. Ini adalah perkataannya syaitan, perkataan dari syaitan. Jadi bukan dari apa? Wahyu. Ada pun lanjutannya wahyunya, ayat setelahnya. Ya kan? Ayat setelahnya yang Allah katakan in hiya illa asmaun samaitumuha. Itu hanya nama-nama yang kalian namakan. Itu lanjutan dari Allah, tapi lanjutan dari syaitan yang ini. Ketika Nabi mengatakan akhbirni tentang Lata, Uzza dan Mana, syaitan membaca lanjutannya apa? Tilkal gharanikul ula. Syaitan pintarnya. Iya. Jadi dia campur antara bacaan wahyu Nabi dengan apa? Ucapan mereka supaya terkesan bahwa oh itu bagus disembah. Yaitu syaitan. Iya. Itu adalah syaitan, bukan dari Quran. Syaitan memasukkannya pada bacaannya Nabi SAW, dan Rasulullah tidaklah mengetahui hal tersebut. Akan tetapi orang musyrikin, Nabi tidak sadar bahwa ternyata syaitan sudah apa? Ada dia masukkan, ada dia tambah. Akan tetapi orang musyrikin mendengarnya, dan maka mereka pun bahagia dan berkata, Nabi SAW telah berucap, bukan Nabi, dia telah menyebutkan, kan mereka tidak anggap Nabi. Ia telah mengatakan tentang sembahan kami dengan kebaikan. Ini tipu daya syaitan. Jadi kadang itu penyampaian kadang membuat fitnah di sisi orang yang tidak paham, yang tidak paham, walaupun itu hanya sekedar apa? Syaitan. Syaitan. Terus? Dan inilah yang kami inginkan. Kami tidaklah bermaksud dari mereka kecuali syafaat. Dan kami mengetahui bahwasanya ia tidak dapat mendatangkan manfaat serta mudarat. Dan akan tetapi yang kami inginkan adalah syafaat darinya. Thumma qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa Muhammadun qala wa inna syafa'atahunna la turtaja, falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surati wa huwa
qauluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Sajada fasajada ma'ahul muslimuna wa sajadal musyrikuna farahan bihadhil kalimati syaitaniyah hatta innal walida ibn al-Mughirati lamma kana kabirus sinni lam yastati' an yasjuda 'ala al-ardi fa akhadha hafnatan min turabin fasajada 'alaiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yang ini sebenarnya adalah perkataannya syaitan. Dan sesungguhnya syafaat ia sangat diharapkan. Nah, syafaat mereka sangat diharapkan. Jadi ini semua apa ini? Ucapan apa? Syaitan, itu lanjutan tadi. Ya tilkal qarani kul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Dan sungguh syafaat mereka sangat diharapkan. Ya kan? Maka tatkala baca Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pada akhir surah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka sujud dan beribadahlah kalian kepada itu Allah. Ayat terakhir di surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Biar kaum musyrikin sujud juga. Kenapa? Kan itu tadi dimasukkan bacaannya oleh syaitan. Wa inna tilkal qarani kul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Akhirnya semuanya sujud. Biar musyrikin. Nabi SAW pun sujud, maka orang muslimun pun sujud bersamanya, dan orang musyrikin juga ikut sujud karena bahagia dengan kalimat syaitan itu. Jadi Nabi SAW dan para sahabat sujud karena memang ini ayat saja ada di akhir surat An-Najm, diperintah untuk sujud kepada Allah karena Allah. Orang musyrikin sujudnya karena itu tadi kalimat yang diselipkan oleh syaitan. Bahkan ketika Walid ibn Mughirah, yaitu dia adalah seorang yang tua, ia tidak mampu untuk sujud di atas tanah, maka ia pun mengambil tanah dengan telapak tangannya, maka ia sujud di atasnya. Thumma qala fasha'al khabaru anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikina wa annahu, ini sejarah ini ya, di dalamnya ada tauhid. Wa annahu aqarrahum ala ibadati Lat wal Uzza wa Manah min ajli talabi syafa'ati. Wa wassala al-khabaru ila al-muhajirina fi ardil habasyati minal muslimina anna ar-rasula tasalaha huwa wal musyrikuna aw anna al-musyrikina aslamu fa'adu minal habasyati falamma wasalu ila makkata wajadu hadzal khabara ghaira sahihin wa annal musyrikina ma zalu ala adawatihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa taqyiqihim ala muslimina. Terjemahan. Maka beredarlah kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdamai dengan orang musyrikin dan telah mengakui ataupun membenarkan peribadahan mereka terhadap Lata, Uzza dan Manah, yaitu dalam rangka mencari syafaat. Nah, jadi apa yang terjadi di masa kita sekarang ini itu sudah terjadi di masa Nabi SAW. Tahu kan? Dan sampailah kabar tersebut kepada sahabat Al-Muhajirin yang berada di negeri Habasyah dari orang muslimin, bahwasanya Rasulullah telah berdamai dengan orang musyrikin atau orang musyrikin telah masuk Islam. Maka mereka pun kembali dari Habasyah. Tatkala mereka telah sampai di Mekah,
mereka dapati bahwasanya kabar ini tidaklah benar. Dan sungguhnya orang musyrik mereka terus menerus di atas permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mempersempit orang muslimin. Thumma qala falamma akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhihi al-kalimati tilkal gharaniqul ula wa innal syafa'atahunna la turtaja hazina hazanan syadidan wa asabahu hammun syadidun hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajji wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnah lilladheena fi qulubihim maradun wal qasiyah qulubuhum. Ini Masya Allah. Di surah ini jelas dari kalimat tadi. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id wa liya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabun yawmin aqim. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخه يعني أزاله وأحكم أي ثبت آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. هذا حاصل القصة وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء يقول القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعضا هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر. Maka tatkala mereka menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya yang ia baca adalah kalimat ini, yaitu itu adalah berhala-berhala yang tinggi dan syafaatnya sangat diharapkan. Maka Nabi pun sedih dengan kesedihan yang sangat. Artinya setelah dikasih tahu, ternyata Nabi baca lain, yang keluar juga apa? Lain. Beliau bersedih. Maka beliau pun merasa sangat khawatir sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hajj. Tadi mana itu? Asobahu hammun. Beliau ditimpa oleh kegundagulanaan yang syadid, yang sangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul maupun nabi sebelum engkau, melainkan apabila ia membaca wahyu, maka syaitan pun akan menyisipkan sesuatu pada ucapan, pada bacaannya. Maka Allah pun menghapusnya apa yang diucapkan oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah menjadikan hal tersebut agar supaya Allah menjadikan apa yang dibacakan oleh syaitan. Allah menjadikan apa yang dibacakan oleh syaitan itu sebagai fitnah. Ini
Nah, ini disinilah diuji. Itu sebenarnya sebagai apa? Fitnah, cobaan. Ya, kalau ada orang yang mendukung kebatilan, ikut melangkah syaitan, seperti orang-orang yang membenarkan adanya penyembahan terhadap wali, paham kan? Itu adalah fitnah, cobaan. Cobaan bagi orang. Bagaimana sikap kita terhadap penyerunya? Terus? Itu adalah fitnah untuk orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit dan orang-orang yang berhati keras. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu sungguh berada dalam perpecahan yang jauh. Dan agar supaya orang-orang yang telah diberikan ilmu itu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah benar dari Rabbmu, lalu mereka pun beriman dengannya serta tunduk hatinya. Dan sungguhnya Allah lah Ia pemberi hidayah bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan orang kafir itu selalu berada dalam keraguan tentang Al-Quran sampai datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba atau sampai kepada mereka azab pada hari kiamat. Maka Allah pun membatalkan apa yang diucapkan oleh syaitan pada ucapan Nabi SAW, pada bacaan Nabi SAW. Dan Allah menghapusnya, yaitu menghapusnya, azalahu, dan menetapkannya, yaitu menguatkan ayat-ayatnya yang Allah turunkan dalam rangka mencela berhala dan peribadahan mereka. Kalau setelahnya, in hiya illa asma'un sammaitumuha, itu hanya nama-nama yang mereka namakan. Ini adalah kesimpulan dari kisah ini. Dan sungguh telah diriwayatkan kisah ini dari Ibnu Abbas secara bersambung dengan sanad, dan juga telah diriwayatkan oleh sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal, dan sebagian ulama mengingkarinya. Di antaranya adalah Ibnu Katsir, dan ia berkata, sungguhnya kisah ini tidaklah datang kecuali dari jalur yang mursal dan terputus, yang para ulama membahas tentangnya. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka. Dan ia berkata, kisah ini datang dari jalur yang berbeda-beda dan dari sumber yang berbeda-beda. Maka ia saling menguatkan dan sebagiannya saling menguatkan bagian yang lain. Ini adalah makna dari perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar. Thumma qala maqsudu syaikhi min iradiha anna al-musyrikina yaquluna nahnu la na'budu hadhihi al-asnama ala i'tiqadi annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru wa innama na'buduha talaban lisyafa'ati bi an tashfa'a lana 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu abtala hadha wa aqarra al-Qur'ana ala ma huwa alayhi min ibtali ibadatiha wa abtala ma alqahu asy-syaitanu fi tilawati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa salla nabiyahu wa adhaba anhu al-hazana bi anna hadha yajri ma'a man qablika minar rusuli faqala ma'a man qablaka minar rusuli faqala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna, yakni tala faltamanni huna ma'nahu tilawatu kama fi qawlihi ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani, ay tilawatun faqat wa la ya'rifuna al-ma'ani wa kama fi qawli sya'iri fi
fi Utsman radhiyallahu an. Tamanna kitaballahi awwala lailah Laili. Laili. awwala laili wa akhirahu laqa. Oh iya, baik. Haknya itu kan hak saktaan, apa namanya, tak marbutah. Tapi karena berhenti dari sukun. Betul. Ulang. Tamanna kitaballahi awwala lailah wa akhirahu laqa hamamal maqadir wa hiya al-lailatu allati qutila fiha radhiyallahu an. Kana awwal al-laili yatahajjadu wa yatlul qur'ana thumma hajama alaihi al-khawariju wa qataluhu radhiyallahu an fi akhiril laili. Baik, sampai di situ ini paranya Khawarij, biar sahabat dia bunuh. Sampai situ. Terjemah. Maksud dari Syekh mendatangkan kisah ini adalah bahwasanya orang musyrikin berkata, kami tidaklah beribadah kepada berhala di atas keyakinan bahwasanya ialah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mendatangkan manfaat serta mendatangkan mudarat. Jangan lihat ucapan mereka kan sama dengan ucapan orang sekarang. Paham kan? Kami tidak menyembah mereka dengan keyakinan itu. Tapi kan Nabi perangi yang dulu itu. Maka sekarang juga sama yang kita lakukan. Dan tidak lain kami beribadah kepadanya adalah sebagai mencari syafaat. Yaitu agar yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membatalkan hal ini dan menetapkan bahwasanya Al-Qur'an sesuai di atas sesuai kebenaran, yaitu yang membatalkan peribadatan mereka, yaitu peribadatan kepada berhala. Dan Allah membatalkan ucapan syaitan, yaitu pada bacaan Nabi SAW. Dan Allah menghibur nabinya dan menghilangkan darinya kesedihan. Bahwasanya hal tersebut pun terjadi pada mereka pada Rasul sebelum Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul maupun Nabi sebelum engkau, melainkan Idza tamanna, apabila ia membacakan wahyu dari Allah, yakni tala, yaitu jadi bacaan. Tamanna maknanya apa? Tamanna maknanya membaca. Tamanna maknanya adalah tala, yaitu membaca. Maka tamanni di sini yang diinginkan adalah tilawah, yaitu bacaan. Jadi arti dasarnya kalau kita tidak tahu ini makna tafsirnya, tamanna kan berangan-angan. Paham kan? Berangan-angan. Tapi di sini tamanna bermakna apa? Tilawah. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ahli kitab adalah seorang ummi, yaitu yang tidak mengetahui tentang kitabnya, melainkan mereka hanya membaca saja. Sama illa aman, kecuali angan-angan, bukan begitu artinya. Kecuali apa? Hanya bacaan saja. Yaitu hanya membaca saja, tidak mengetahui maknanya. Sebagaimana perkataan penyair tentang Utsman radhiyallahu an. Utsman radhiyallahu an ia membaca Al-Qur'an. Jadi tamanna dia membaca, bukan mengharap kepada kitabullah, tapi membaca. Beliau membaca Al-Qur'an pada awal malam, dan pada akhir malam ia berjumpa dengan ketetapan takdir. Yaitu dia dibunuh di akhir malam. Yaitu di malam yang ia dibunuh radhiyallahu an. Ia di awal malam ia bertahajud dan membaca Al-Qur'an. Kemudian setelahnya
orang-orang Khawarij menyerang dan membunuhnya radhiyallahu an di akhir malam. Alhamdulillah. Sampai di situ alhamdulillah. Ya sedikit lagi tapi nanti akan keluar waktu. Kalau jadi besok kita baca dan lanjut dengan setelahnya. Dan nanti insya Allah kita tetap lanjut ini sampai selesai ya. Dengan walaupun antum sudah pergi kita tetap lanjut. Jadi antum nanti bisa dengar. Kita lanjut dengan yang ada. Kan ada nanti Abdillah tidak pergi. Jadi dia terus nanti Rabli, Patri. Ya. Dah. Jadi kita tetap sampai selesai ini kita. Jadi siapa yang belum berangkat kapalnya juga masih tetap berlaku. Mana? Iya. Jadi sampai berangkat kapal dah. Supaya selesai kitab Sittatul Mawadi'nya Nasir. Alhamdulillah.